Besok temanku akan datang. Dia juga membawa teman-temannya ke sini. Ibu tenang saja. Aku akan membawakan makanan untukmu agar kau tenang dan menjadi sempurna. Hello, welcome back to bla 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 channel guys. Oke guys, video kali ini saya ingin menceritakan tentang alur cerita film misteri ya. Aduh. Tapi tenang aja, seremnya nanggung kok. Jujur banget sih. Oke guys, buat kalian yang sudah mampir, nanggung juga kalau kalian tuh nggak like dan subscribe ya guys ya. Karena like dan subscribe kalian juga mendukung saya untuk mereview dan menceritakan tentang film-film yang lainnya. Langsung aja, film ini menceritakan tentang seorang ibu yang dikutuk ilmu hitam dan anaknya ingin banget membuat ibunya itu sembuh guys. Sampai dia rela menjadikan manusia sebagai tumbalnya. Dan film ini diperankan oleh Renita, Alek, Rendra, Bram, Badrul, Rukmini, dan Samira. Samira ini adalah peran utama yang sedang diceritakan ya guys ya. Kalau yang paling unik yaitu adalah si Badrul. Ya agak-agak bencong gitu ya guys. Oke, langsung saja ke videonya ya guys. Awal cerita, ada sekelompok pemuda dari kota yang lagi mudik ke rumah temennya ke salah satu desa terpencil, yaitu adalah rumah dari Rukmini, teman dari Renita guys. Si Rukmini ini adalah cewek yang mulus imunan. Tapi jangan salah, lihat dulu videonya guys. Lanjut cerita, si Rukmini pun langsung mengajak mereka ke dalam rumahnya dan menunjukkan kamar yang akan mereka tempati guys. Namun sebelum masuk, Rendra mencoba mengintip kamar sebelah, yang ternyata secara spontan Rukmini langsung marah guys. Kayak burung perkutut tuh. Lanjut cerita, saat malam hari, si Rendra dan si Bencor ingin mengajak Alek untuk cari katak, cari jangkrik, atau cari burung di luar gitu ya. Namun si Alek menolaknya guys, karena dia ingin ya VCS-an sama pacarnya mungkin gitu ya. Jadi ditinggalkan di kamar sendirian guys. Lagi asik-asiknya visian, si Alek merasakan ada yang aneh gitu. Lalu dia mencoba melihat ke arah foto yang ada di belakangnya. Setelah itu ia melihat kalau ada kaki yang berjalan dengan menggunakan baju daster putih. Menyeramkan banget. Setelah itu dia kembali melihat foto. Wow, ternyata sudah nggak ada guys. Sentak si Alek pun kaget dan merinding bulu romaku. Dan setelah dia mencoba berdiri, langsung dicekik oleh si pemakai daster putih itu guys. Tapi ternyata itu hanya mimpi. Aduh. Si Bencor pun mencoba untuk menenangkan Alek yang baru saja mimpi buruk dan mengajaknya ngopi-ngopi di ruang tamu. Sesambilnya mereka bercerita, si Bencong malah kebelet banget yang ingin membuang donat kuningnya. Tapi dia mengajak si Rendra guys untuk menemaninya ke kamar mandi. Sambil lalu menunggu si Bencor lagi di kamar mandi, si Rendra dikejutkan dengan sosok si daster putih guys yang lagi lewat. Secara spontan si Rendra pun kabur dan lari ke dalam sembari menceritakan kejadian itu pada teman-temannya. Si Bencor yang lagi ditinggal sendirian dengan santuinya nongkrong sambil dengarkan musik reggae. Tapi ternyata guys, ada noni daster putih yang sudah ada di sampingnya.
Serentak si Bencong pun lari terbirit-birit sampai lupa gak cewek guys. Dan akhirnya dia pingsan di depan temen-temennya. Lanjut cerita, mereka sudah pada tidur. Tapi si Alex bermimpi guys, sedang melihat noni-noni daster putih lagi mandi. Dengan penuh rasa penasaran, si Alex pun menatap. Dan ternyata noni daster putih itu pun langsung menyelam guys. Sontak si Alex pun mengejar dan menceburkan dirinya. Ternyata noni daster putih itu udah gak ada. Gitu amat. Lanjut cerita, si Bencong sakit guys. Karena dia kaget lah, mungkin semalam habis kejadian yang sampai lupa gak jebok, yang membuatnya meriang luar dalam. Karena mereka bersahabat, sebagai teman, mereka memijat plus-plus si Bencor ya guys, sambil menceritakan bahwa ada mimpi buruk yang pernah mereka alami juga. Tiba-tiba Rendra terbangun dan juga bermimpi buruk guys. Ceritanya sama, mereka memimpikan emak-emak si daster putih itu. Karena suasana di dalam kamar yang begitu panas, si Alex pun keluar kamar karena ingin mencari minum. Di luar kamar sudah ditunggu Rukmini guys, si cewek body mulus, imut, nan brrr. Si Rukmini pun menawarkan air kepada Alex yang ada di dalam kamarnya. Diajaklah guys, Alex masuk ke dalam kamarnya. Setelah minum, si Alex pun ingin keluar dari kamar. Namun si Rukmini itu melarangnya dengan alasan ya ingin cerita-cerita lah. Dan ternyata guys, tutup mata dulu. Di lain cerita, ada Renita dan Bram yang sedang ada di luar rumah guys, yang mana sedang mengantarkan Renita ke kamar mandi. Namun di dalam kamar mandi, udah ditunggu emak-emak daster putih. Sontak keduanya langsung lari terbirit-birit guys. Dirasa mereka sudah lolos dari maut, mereka mengendap-endap masuk ke dalam kamar. Yang ternyata di dalam kamar itu ada Alex guys, yang terbaring lemas dan siap menjadi santapan tumbal. Akhirnya Rukmini pun mengaku bahwa dia sudah merencanakan niat jahatnya itu. Si Bencor yang sakit, dia pun dibawa keluar oleh Rendra. Karena mendengar ribut-ribut di kamar sebelah, si Rendra pun menyusul masuk ke dalam kamar untuk melihat kejadian itu. Si Bencor pun juga penasaran. Si Bencor pun juga menyusul mereka ke dalam kamar. Dan tiba-tiba si emak daster putih teriak guys, dan membuat mereka manut tengah. Si Bencor yang lemas dan ketakutan itu, dia mencoba untuk kabur. Namun sialnya guys, si cewek body mulus, imut, dan itu sudah memegang lontong. Yang mana lontong di tangannya itu langsung dipukulkan ke kepala si Bencor itu. Wih, sadis banget cewek ini. Cantik-cantik kayak gitu. Karena si Bencor pun sudah terbunuh, mereka cepat-cepat untuk kabur dan meninggalkan si Bencor dan si Alex guys. Si emak-emak berdaster putih itu pun langsung menarik si Bram dan akhirnya membunuhnya. Si Rendra yang udah berhasil kabur ternyata terpisah oleh Renita. Dan ternyata di saat si Rendra mencari Renita, tiba-tiba si Renita membunuh Rendra guys. Ada apakah ini? Ternyata si Renita ini sudah sekongkol dengan Rukmini untuk mencarikan tumbal si ibunya guys. Ya, cantik banget permainannya. Akhir cerita, mereka berdua bertemu. Rukmini pun mengucapkan terima kasih kepada Renita yang sudah membantu mendapatkan tumbal untuk ibunya.
Dan ternyata mereka itu bersaudara, guys. Ya, di ujung film itu mereka bertiga akhirnya hidup bahagia. Bahagia di atas penderitaan orang lain. Oke guys, filmnya sudah selesai. Bagi kalian yang udah nonton sampai akhir, alangkah lengkapnya untuk obat merinding, kalian bisa subscribe dan like video ini ya guys ya, agar channel ini bisa berkembang sampai nantinya dan bisa menceritakan video-video lainnya tentang film-film horor atau apa gitu ya yang kalian suka gitu guys. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.